Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita bahas mengenai kelanjutan materi sebelumnya, ya, implementasi konten sosial media. Nah, di implementasi itu kita menggunakan contoh gambar, ya, foto biasa yang belum dimodifikasi, ya. Kali ini kita akan coba membuat video, ya, video yang tentunya video untuk copywriting, ya. Kita akan coba review beberapa kasus, ya, beberapa konten yang sudah digunakan oleh eh, konten sosial media pemerintahan, ya. Ya, ini nanti kita lihat bagaimana eh, hal-hal yang perlu kita pelajari di sana nanti. Baik, materi yang kita bahas hari ini adalah apa itu video copywriting, ya. Ya, video copywriting apa, kemudian mengapa perlu digunakan video copywriting ini. Yang ketiga adalah apa tujuan video copywriting. Ya, video copywriting digunakan tujuannya untuk apa, gitu ya. Kemudian apa saja tips video copywriting yang efektif? Nah, ini penting banget ini ya. Kita nggak hanya sekedar membuat video yang efek-efeknya itu luar biasa, tapi nol informasi. Nah, ini nol informasi, tidak ada informasi apapun yang bisa kita tangkap dari pesan di video itu ya. Kemudian ada beberapa software video editor yang mungkin perlu kita kenal ya, supaya kita bisa menggunakannya ya, bisa memakainya, dan kita tentu mereview, menelaah kembali video-video yang sudah beredar di beberapa sosial media. Apa itu video copywriting? Ya, video copywriting adalah proses menulis untuk digunakan dalam video ya. Jadi intinya di menulis nih ya, menulis. Tapi tidak hanya sekedar menulis, ada relevansinya dengan konten ya, dengan isi pesan video itu ya. Nah, tujuannya agar menyampaikan pesan ya, atau informasi kepada audiens. Penting banget ini ya, jangan diabaikan, jangan kebanyakan visual effect. Visual effect, saya sendiri bukan videografer, tapi uh, sebagai audiens saya nangkepnya di pesan-pesan dari video itu ya. Penting banget ini ya, jangan diremehin. Seringkali orang yang mahir desain grafis ya, terus kemudian mengerjakan video copywriting ini nggak sama ya, beda. Baiknya ada video grafis sendiri, ada orang yang buat konten sendiri gitu ya. Kemudian video copywriting merupakan bagian dari copywriting ya. Video copywriting ini ya copywriting juga ya, proses menulis teks yang bertujuan mempengaruhi pikiran ya, atau tindakan audiens seperti menghipnotis gitu ya. Kemudian video copywriting biasanya digunakan untuk iklan ya, atau video promosi yang menjual produk atau jasa, atau meningkatkan brand awareness ya, meningkatkan brand ya. Pencitraan. Jadi brand sama pencitraan beda ya. Ya, sudah dibahas ini yang meningkatkan brand image. Ya, image oke deh, kita anggap sama dalam hal ini. Menyampaikan informasi penting kepada audiens. Ini penting banget ini supaya tersampai pesannya gitu ya. Nah, ini ada unsur-unsur emosi yang dimainkan. Mengapa perlu di video copy ya? Video copywriting diperlukan karena memiliki banyak kelebihan dibanding dengan media lainnya ya, seperti foto yang kemarin kita bahas sebelumnya ya.
itu nggak gerak dan mungkin ya memang ada nilai nilai plus ya. Jadi kurang lebihnya adalah gitu ya. Kadangkala orang itu lebih suka kepada gambar, tapi juga ada kala yang gambarnya itu bergerak gitu ya. Ya itu masing-masing orang audiens punya tipikal sendiri. Nah, ini yang kita tapi mayoritas nah kelebihannya kalau bergerak ini lebih banyak disukai orang gitu ya. Lebih jelas pesannya. Pertama, video dapat menyampaikan pesan dengan lebih mudah dipahami. Nah, ini ya lebih jelas, lebih mudah dipahami, menarik dibanding dengan teks atau gambar biasa. Tapi bukan berarti gambar atau teks ini tidak menarik ya. Beberapa user memang memiliki preferensi sendiri. Yang kedua adalah video juga dapat membantu membangun emosi ini ya. Ya, membantu membangun emosi. Kita sering lihat video-video yang memainkan emosi yang video diterbitkan dari produksi dari Thailand kalau nggak salah ya. Nah, itu biasanya membangun emosi, ya, menghubungkan audiens secara emosional dengan pesan yang disampaikan. Jadi ada drama-drama gitu ya, drama-drama. Yang kita ingat itu drama kayak video ini ya apa namanya pendidikan, pengemis itu atau orang-orang atau asuransi. Nah, itu biasanya memainkan emosi nih. Nah, di situ kita berkesan. Nah, ya, karena apa? Karena emosi kita tersentuh juga. Akhirnya kan setelah menonton video itu kita sampai terharu gitu ya. Sampai terkera apa? Sampai sekarang pun saya masih ingat juga videonya ini karena video itu berhasil memainkan emosi saya. Nah, ini yang saya ingat. Jadi kelebihan dari kalau kita dimainkan emosinya itu kita ingat terus gitu ya. Ketiga adalah video yang dapat dengan mudah dipromosikan dan dibagikan melalui berbagai platform sehingga dapat menjangkau. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita post video tapi platformnya hanya Facebook doang atau IG doang, itu hendaknya bisa kita sediakan juga untuk platform yang lain ya. Semua platform kalau bisa gitu ya. Ya di WA, di WhatsApp gitu ya. Kemudian di mana? Di ke Telegram atau tapi kebanyakan memang menggunakan platform WA ya, jejaring sosial juga itu ya. Itu penting banget terutama orang-orang tua, orang-orang sepuh, orang-orang yang usianya memang sudah tinggi tapi dia memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi. Mereka nggak ketinggalan, jangan diremehin. Bahkan latar belakang mereka malah teknologi informasi zaman dulu ya, zaman COBOL, apa tuh COBOL? COBOL itu aplikasi pemrograman ya, jangan dikira. Jadi dulu sebelum PHP, ya sebelum Microsoft Access misalnya itu yang terkenal ya COBOL ini. Nah itu ada orang-orang seperti itu ya, orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang itu. Karena karirnya terus meningkat, maka dia akan bergeser biasanya, meninggalkan dunia programming, menuju ke dunia manajemen, nah, itu ya, menuju ke dunia kepemimpinan, jadi bos gitu ya. Nah, ini penting banget. Nah, mereka punya kemampuan ini ya. Nah, lebih suka kepada platform-platform WhatsApp ya. Nah, itu tahu dia. Nah, kita sering disampaikan. Penting banget. Apa tujuan video copy? Nah, tujuannya ini ya. Tujuannya tentu saja banyak. Menyampaikan pesan visual ya atau memberi informasi secara efektif ya. Kemudian menjual produk atau jasa ya. Mempromosikan merek ya, menyampaikan informasi, kemudian memperlihatkan pesan secara visual sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Nah, ini yang tadi ya. Ada banyak tujuan. Dan tujuan utama dari video copywriting adalah meningkatkan penjualan, ya, meningkatkan brand awareness. Nah, ini ya.
Kalau saya kemarin tuh mengambil contoh meningkatkan blog saya, meningkatkan ini juga brand awareness ya, meningkat brand, mengenalkan blog kepada masyarakat umum. Aduh, ya namanya contoh ya, praktek juga. Saya juga harus mempraktekkan diri gitu ya. Nggak hanya sekedar ngambil contoh-contoh dari luar, tapi juga harus praktek sendiri gitu ya. Nah, ini juga meningkatkan brand awareness ya. Paling gampang meningkatkan citra sebuah produk. Melalui video copywriting, sebuah perusahaan dapat menyampaikan pesan yang jelas. Ini penting banget ini. Makanya ini video-video copywriting itu yang harus jelas. Nanti ada tipsnya supaya efektif ya. Menarik kepada audiens sehingga mempengaruhi audiens. Membeli produk ya. Kemudian video copywriting dapat digunakan meningkatkan engagement. Nah ini ya. Oh ini saya sudah banyak banyak beberapa ya tahun ini mulai bermain IG lagi dan ini bisa melihat peningkatan engagement dari eh, konten-konten video, meningkatkan loyalitas ini ya. Ini banyak subscriber akhirnya tadinya hanya sekedar mengintip ya, sekarang menjadi follower. Nah, membangun hubungan yang lebih baik dengan audiens. Kemudian, nah ini video copy yang efektif ya. Video copy yang efektif, eh, syaratnya pesannya harus jelas. Nah, pastikan untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan singkat nih ya. Jangan bertele-tele, berulang-ulang, videonya terlalu panjang ya, terlalu pelan. Oh pelan sih nggak masalah ya, cuma jangan terlalu lama ya. Terlalu lama membuat penonton bingung dengan pesan yang disampaikan. Ini harus jelas ini ya. Yang kedua adalah bahasanya mudah dipahami. Nah, ini Anda harus belajar content writer ya, content writing, kemudian copywriting. Nah, ini bahasanya harus mudah dipahami, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh penonton. Ya, jangan gunakan bahasa yang terlalu teknis ya. Ya, seperti Anda jualan komputer itu speknya langsung Anda tampilkan semuanya, walah itu malah susah dipahami. Ya. Kemudian bahas visualnya menarik juga. Nah ini kalau video bergerak misalnya jangan geraknya terlalu keras gitu ya. Nah, ini susah untuk ditonton, apalagi kalau nonton video bergerak seperti itu goncangannya bikin mual gitu ya. Jadi buat video yang menarik menggunakan visual yang menarik pula gitu ya. Ya, gunakan gambar atau animasi yang bisa menarik penonton, tapi ya jangan terlalu banyak gitu ya. Porsinya dilihat membantu mereka memahami pesan. Ini penting. Jadi yang ingin disampaikan itu sebenarnya pesannya ini ya. Jadi video yang efektif adalah pesan. Ya, jangan lupa yang di tujuan awal ya. Tujuan awal adalah menyampaikan pesan. Yang berikutnya adalah manfaat. Pastikan bahwa produk Anda, layanan Anda yang tawarkan itu manfaat ya. Jelaskan bagaimana produk layanan tersebut membantu penonton. Suaranya juga jelas seperti suara saya ini ya. Gunakan suara yang jelas dan enak didengar. Nah, ini kebetulan suara saya kurang enak didengar ini. Ada yang gatal merekam video ya. Pastikan untuk mengecek suara ini sebaiknya memang gunakan alat khusus untuk merekam suara ini ya. Ini yang jelas ini suaranya juga harus jelas ya dari video copy, pesannya jelas, mudah dipahami, visualnya menarik, manfaat, suaranya jelas. Yang terakhir adalah CTA, apa itu? Call to action. Ya, call to action itu ada tombol, ada link gitu ya. Jangan lupa untuk menyertakan informasi kontak atau memesan produk atau layanan di akhir video itu ya. Ya, ini akan memudahkan penonton untuk menghubungi atau memesan produk atau layanan setelah menonton. Jadi kalau tertarik dia langsung diberikan arahan di situ di terakhir-terakhir. Gak usah terlalu banyak ya tulisan-tulisan itu. Cukup yang menjadi poin yang paling urgen gitu ya. Misalnya website gitu ya, klik ke website. Nah, websitenya arahkan ke mana? Ke halaman depan kah, halaman yang ingin dituju kah? Nah, kurang lebih. Lagi ini final.
Kemudian yang di pengguna Apple ya, pengguna Apple iMovie ya. Ini kalau pemula, kalau di Windows dulu ada namanya eh, apa namanya Video Movie ya, Movie juga ya. Yaitu biasanya bawaan dari sistem operasinya, kalau di Windows itu ada tuh. Nah, sekarang juga ada ya, cuma ya dasar banget gitu ya. Biasanya kita ingin lebih dari yang ada. Ini gratis juga, ya, biasanya tersedia di situ. Lumayan juga kalau kita mau gunakan untuk dasar-dasar saja nggak masalah itu ya. Jadi nggak ada apa namanya watermarking ya, watermark itu ya. Jadi nggak perlu itu. Ini bagus banget ini. Kemudian ada Adobe Spark. Adobe Spark ini juga keluaran dari Adobe juga. Adobe Spark ini pilihan tepat ya untuk copywriting. Software ini ada banyak template juga di dalamnya, siap pakai. Ya. Kemudian ada Canva. Ini yang paling populer sekarang di media sosial ya. Canva ini media sosial, aplikasi grafis yang digunakan untuk presentasi, untuk media sosial, untuk poster dan sebagainya. Ini luar biasa ini ya. Ini saja dia ada gratis dan berbayar. Yang versi gratisnya tentu ada keterbatasan ya. Begitu juga dengan Filmora ini ada gratis dan berbayar. Cuma kalau gratis itu ada watermarknya juga Filmora. Kurang puas juga kalau kita ada watermarknya. Jadi kita bisa beli lisensinya ya. Nah ini lisensinya mudah kita beli ya di toko-toko toko-toko ini ya, loka pasar atau apa itu loka pasar e-commerce yang seperti Anda lihat di Shopee ya, Tokopedia ya, Blibli ya, toko apa namanya Bukalapak. Coba dicari di situ, ada banyak penjual lisensi di situ. Nah, ini adalah sebagian video-video itu. Tentu masih ada banyak lagi ya, silakan Anda gunakan ya. Nah, saya sendiri kapan itu pernah menggunakan selain Filmora ini ya, apa namanya, satunya yang terbitan dari Windows gitu ya, film apa gitu ya, namanya juga film tapi belakangnya bukan Ora gitu ya. Tapi bagus juga itu, keren banget lah menurut saya ya. Tapi menurut Anda bisa jadi berbeda gitu ya. Mari kita review ya. Selanjutnya review video copywriting untuk government ya, government. Yang kita review dua saja. Yang lain-lain saya tidak review karena waduh sulit ini untuk direview. Aduh, gimana ya gitu ya. Ada yang government tapi minta di like, itu sudah saya kurang respect. Minta di like. Jangan ya. Biarkan biarkan audiens itu melike sendiri ya, mensubscribe sendiri ya. Karena menilai kita gitu ya, menilai kita, kemampuan kita atau kelebihan-kelebihan kita. Ini dua government pemerintahan, satu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini punyanya Pak ini apa namanya, Sandiaga Uno ya. Nah, Sandiaga Uno, mari kita lihat. Nah, Pak Sandiaga juga punya sendiri ya, punya sendiri untuk sisi beliau ya. Nah, kemudian kementerian juga punya sendiri. Nah, kita lihat punya kementerian ini apa sih kontennya ini. Nah, tapi tentu nggak semua kontennya ya, kita ambil videonya saja lah, nah, karena kita topiknya adalah video. Yang kedua punyanya Pak Wali Kota Kediri, Abu Bakar Abdullah. Ini kita lihat coba. Nah, ini dia ada masalah ini ya. Problem. Terbukti orang Indonesia kurang piknik. Ini diterbitkan oleh DW ya. DW ini medianya pemerintah Jerman ya, pemerintah Jerman ya. Jadi pemerintah Jerman itu punya media khusus namanya Deutsche Welle ya. Itu
diterbitkan di beberapa negara untuk mengkomunikasikan program-program pemerintah Jerman, ya. Jadi kita harus mengenal itu ya. Kalau Indonesia apa yo? Kalau Indonesia itu Antara ya. Apa ya? Antara itu adalah kantor berita resmi yang digunakan Indonesia ya. Kurang lebih seperti Antara, bukan Detik. Detik itu swasta ya. Nah, sumbernya Detik ini ya. Nah, Display ini cek terbukti orang Indonesia ternyata kurang piknik. Nah, kalau seperti ini nggak pakai titik sebetulnya ya. Fotonya juga ditampilkan nih, foto turis di Pura Kayangan Lempuyang, Luhur Bali. Nah, ini fotonya, fotografernya. Nah, ini. Tapi bukan gambar ini yang jadi masalah ini nih lah. Indonesia kurang piknik, masalah ini ya. Kok bisa? Ini ada berita ya dari Detik nih ya. Ya, Indonesia masuk dalam daftar negara penduduk kurang piknik. Nah, demikian seperti diungkap oleh Holding Industri Aviasi dan Pariwisata. Ya, ini Herdi Harman, ya, Direktur SDM dan Digital Journey Herdi Harman. Ya, ini. Dalam setahun data United World Tourism Organization 2019 rata-rata Indonesia cuma 2,6 kali bepergian. Saya nggak tahu ini nih ngambilnya dari mana. Jauh dibandingkan dengan masyarakat dunia lain, seperti Malaysia, Australia 14 kali. Wah. Malaysia 10 kali, banyak banget. Korsel 6 kali. Cina 5 kali ya, Jepang 4 kali, Thailand 3 kali. Kita kalah jauh ya. Meski Indonesia masih unggul dibanding Vietnam, aduh, India, Filipina. Kita kurang ya. Kita harusnya bisa bangga. Menurut data potensi wisata Indonesia dapat dimaksimalkan 5 kali mendekati Cina, itu ya, 5 kali mendekati Cina ini 5,7 kali. Kok 5 kali ya? 26 tapi kok 5 kali. Kalau 5 kali kan harusnya ya berapa? Di atas 10 ya. Kali 5 kan ya. Nah, di atas 10 berarti ya 5 kali ya harusnya mendekati Australia. Melebihi Malaysia. Itu ya targetnya. Hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan 5 kali dalam setahun dapat mendorong dampak di kisaran 3,2 kuadriliun atau setara 18,4% PDB nominal. Wah, ini efeknya luar biasa kan ya kalau wisata itu bangkit ya. Mungkin yang dihitung itu nggak termasuk liburan akhir tahun ini ya. Liburan akhir tahun atau libur lebaran gitu biasanya orang pulang. Nah, itu pulang sambil setelah berkunjung ke orang tua biasanya jalan-jalan gitu ya. Ya itu nggak termasuk dihitung mungkin wisata. Pikniknya bukan begitu. Itu kan pulang kampung. Bisa jadi itu ya. Padahal yang seperti itu malah tinggi gitu ya. Nah, solusinya apa? Menurut Hardi Harman tadi, solusinya adalah promosi Bangga Wisata. Ya, Bangga Wisata promosi ya ini ya. Nah, promosi inilah yang kita gadang-gadang, sehingga memang pantas di-push promosi Bangga Wisata. Ini ya, caranya pushnya gimana ya? Salah satunya di media sosial. Oleh karena itu saya cek di media sosialnya Kementerian Pariwisata. Nah, masalah apa ini? Saya tutup dulu ya, biar gak berisik. Oke. Mari kita evaluasi sekarang. Di pause dulu. Ya,
saya tunjungi di media sosialnya, saya nggak tunjukkan media sosialnya ya, silakan dicari kementerian di Facebook ya. Itu ada 219.000 pengikut. Wah, banyak banget ini ya. Hampir 1 juta. Jauh banget ya. Tapi yang jadi keprihatinan saya adalah video ini hanya 888 views. Ini video real ya. Anda bisa cek sendiri ya. Ketika saya lihat ini videonya masih 888. Padahal ini sudah beberapa hari ya. Saya cuma geleng-geleng. Kok bisa ya 219 tapi viewsnya 888. Nah, video yang agak baru adalah ini ya. 219 tapi viewsnya 135 ya ampun. Ya, aduh, apa yang salah dari video ini? Kemungkinan memang kurang sosialisasi, kurang di post ya, kurang ada boosternya. Gitu. Ini pada Wonderland, Wonderful Indonesia, harusnya promosinya harus lebih tinggi ya. Yang kedua, kita lihat dulu videonya seperti apa sih. Ini kalau kita lihat seperti ini, di awal bumpernya itu nggak ada ya. Bumpernya nggak ada. Langsung gambar begini saja gitu ya. Ini kalau saya ambil awal, di baris awal nih ya. Videonya berapa detik ini? Ini videonya 30 detik, 32 detik, 31 detik. Kalau yang ini 39, 40 detik lah. Kurang dari 40 detik. Ya, semua video ini bentuknya real ya, bentuknya real. Tapi baik kita lihat ini video apa ini ya, kita jalankan dulu. Wow, Kalimantan Tengah ada festival Babukung, apa itu? Cepet betul gitu ya, kita nggak bisa baca gitu ya. Nah, seperti ini. Babukung Barung, apa ini? Bukung Naga. Nah, ini. Efeknya memang bagus ya, cuma saya nggak bisa nangkep pesannya ini apa ini ya. Karena banyak orang nari-nari gitu ya. Unik dan seru kan? Ya iya. Nah ini saya nggak nangkep pesannya di sini apa ini ya. Ya memang promosi ya. Cuma copywritingnya seperti nampaknya ya kurang gitu ya tampaknya ya. Nilaian saya sih ya. Langsung muncul. Memang efeknya bagus gitu ya. Cerat-cerat gini ya. Kemudian transisinya juga menggunakan efek ini ya. Sebenarnya biasa aja sih ya, efek-efek. Cuma yang jadi pesan adalah kontennya ini loh. Apa pesannya itu, pesannya ya. Pesannya perlu diolah lagi ya. Saya nggak nangkep ini. Cuma ya bagus lah gitu ya. Secara efek bagus. Nah, ini masih ada peningkatan. Oke, kita next berikutnya coba. Kalau yang ini apa ini? Gambar awalnya bumpernya muncul gambar apa ini ya? Potongan-potongan apa ini? Bambu. Kita klik ini apa ini? Sebanyak 3.500 cangkir bambu. Oh, cangkir ini ya. Nah, ini danau. Oke. Oh, ini apa itu tadi? PFDS mengemas kearifan. Setelah cangkir bambu ada itu, ada ini. Nah, kemudian ada ini juga. Kita bunyikan. Kan judul seperti ini harusnya muncul di awal di bumpernya tadi ya. Ini memang bumper tapi bumpernya nggak terlihat kalau kita gunakan ini apa namanya, di share ke banyak platform ya, harusnya di banyak platform. Nah, ini jadi cover ini harusnya. Kalau di IG memang ini bisa jadi cover gitu ya. Kalau di TikTok nah ini. Tapi kalau di Facebook ya bisa juga sih ya. Hampir semuanya sekarang bisa ya. Tapi kalau di WA ini nggak muncul. Munculnya gambar ini tadi. Penting kali ya. Iya, penting juga di WA itu jangan diabaikan ya. Karena justru di WA itu juga
banyak orang yang berbagi di situ, dan mesti di-download ya, bukan pasti ada orang yang memang malas untuk download karena HP-nya terbatas. Nah, ini yang mungkin jadi kelemahan ya. Jadi kurang banget ya, 135 views. Jauh banget gitu ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke punyanya Bupati, bukan Bupati ya, Wali Kota Kediri ya. Wali Kota Kediri. Nah, ini ada bumpernya ini. Nah, jumlah 48.000 pengikut ya. Woy, masih kalah jauh dengan Kementerian Pariwisata tadi ya. 200.000, ini cuma 48.000, 50.000, seperempatnya. 5.600 views. Nah, ini sudah cuma pecel aja sudah 5.600 ya. Ada bumpernya untuk WA. Jadi kalau kita download gitu ya, kita share, itu yang muncul gambar ini depan. Nah, penting banget ini ya untuk mengenalkan. Jadi pecel legend gitu ya. Bupati Wali Kota Kediri kok di Tulungagung. Nah, Tulungagung dengan Kediri kebetulan dekat gitu ya. Kalau di Balikpapan tuh kayak Balikpapan Samboja. Nah, kita ke Samboja itu dekat aja gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kita cek ya, kita cek dulu. Nah, ini. Top itu. Masih pakai daun. Jajal rasane. Antrine koyo ning bank. 21. Pecel Bu Martini kulupe kangkung. Ngunjuke 14. Selamat hari jadi Tulungagung kaping 817. Pecel legendnya Tulungagung. Top itu. Masih pakai daun. Video kementerian itu goncangannya luar biasa. Goncangannya luar biasa dan cepat gitu ya, cepatnya. Orang sulit untuk mengikuti gitu ya. Sulit mengikuti. Itu hanya untuk anak-anak muda aja pasarnya. Padahal yang punya duit tuh orang-orang kayak gini ya, orang-orang tua gini. Jadi kita harus ngerti ya ini ya, konten pesan yang harus kita bawa di dalam video ini harus muncul gitu ya. Itu yang utama, jangan hanya kebanyakan efek. Nah, ini pesan-pesannya harus bisa muncul dan videonya juga jangan terlalu goncang gitu ya, goncang-goncang. Oke deh, bagus ini ya. Sekarang ini ya, ini 48.000 pengikut, 122.000 views. Wah, berarti lebih dari followernya ya. Follower yang nggak nonton, bukan followernya, dia banyak nonton. Wah, luar biasa ya. Nah, ini juga ada bumpernya. Bumpernya hanya gambar saja. Nah, dibikin ini, terus kemudian nanti bisa jalan. Nah, ada bumper ini untuk WA. Jadi kalau ada orang yang download gitu ya, dipersilakan di-share di WA. Jadi jangan fokus ke iklan, jangan. Tapi fokus di pesan ya, pesan yang dibawa di dalam video. Pesan yang dibawa di dalam video. Jadi video itu jangan kehilangan pesan. Oleh karena itu video ini jangan kehilangan pesan dan boleh saja di-share ke mana saja boleh gitu ya. Itu prinsipnya dari video ya. Jadi kita buat ya, kita pelajari dari ini semua. Nanti kita buat mungkin di pertemuan berikutnya karena panjang.
ada gayanya. Nah, ini latihan ya. Belum dibahas tadi ya. Oke. Ya, kita bahas dulu ya ini ya. Cek dulu. Matur suwun, semangat ya. Pernah ya ini ya. Tapi ini trotoarnya sudah bagus. Saya harap yang punya bangunan-bangunan di sini saya minta untuk tidak ngawur kalau bangun di trotoar. Jadi trotoar ini nggak boleh dibangun apa-apa. Jadi kalau mau masukin motor apa-apa ya pakai besi atau pakai kayu silahkan. Yang bisa dibongkar pasang. Nggak boleh dicor di pinggir sini juga nggak boleh. Karena memang aturannya seperti itu. Ini trotoarnya bagus nih. Saking bagusnya jadi tempat parkiran sepeda motor. Nah itu. Nah ini tolong yang punya sepeda motor ya, yang punya karyawan di sini. Ini tempat jalan kaki, bukan tempat untuk parkir sepeda motor. Besok saya minta maaf, ini harus saya tertibkan ini besok kabel-kabel yang nggak jelas ini. Kelurahan Kemasan akhirnya punya kantor nih, kantornya permanen di sini. Kalau dulu di sana tuh mungkin di tanahnya PJKA ya kalau nggak salah ya, PJKA. Alhamdulillah. Ini berbahaya karena bisa mencelakakan orang. Oke Pak, matur suwun, semangat ya. Baik ya. Dari ini kita bisa mengambil hikmah ya, mengambil poin-poin. Oh, yang ini banyak dilihat orang gitu ya. Oh, ternyata pesannya seperti ini ya, kurang lebih ya. Poin, pesan. Jadi yang kita pelajari di sini bahwa iklan ya, video iklan atau promosi atau apapun yang kita buat di sini, yang utama adalah pesan. Pesan itu harus tersampai ya. Pesan itu harus tersampai dan boleh di-download, boleh gitu ya. Kemudian di-share di jejaring sosial lain boleh gitu ya. Jangan dilarang. Karena pada intinya adalah pesan itu harus sampai kepada masyarakat umum. Ya, begini loh, begitu loh. Nah, ini ya poinnya ya. Jadi, waduh kalau di-share nggak dapat poin dong views-nya. Iya. Nggak salah. Ada sendiri itu ya, ada pasarnya sendiri. Nah, yang penting itu bisa di-share gimana. Saya sering begitu ya. Jadi utamakan pesannya itu sampai, walaupun tak share di WA gitu ya, tapi bisa nyampe ke banyak orang. Nah, bisa klik di situ. Ya, nah itu poin-poin review kita ya, latihan kita. Mari kita praktikum buat video copywriting. Nah, tentu saja video copywritingnya kita pelajari dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya buat copywriting. Tapi tentu dengan video. Video ini isinya narasi ya, pesan ya. Oleh karena itu narasi kita itu juga harusnya menggunakan prinsip di content writing di content writing atau di copywriting ya. Nah, karena kalau content writing itu agak panjang, maka dibuat copywriting. Nah, copywriting ada headline ya, kemudian ada body copy, kemudian ada CTA. Nah, ini penting ya. Nah, headline itu poin-poinnya ya dari beberapa copywriting, poin-poin di copywriting ya. Ya, paling tidak 3 tadi harus ada ya. Paling tidak 3 tadi harus ada. Nah, ini untuk Facebook, untuk Instagram, dan TikTok. Ya, kita nanti coba buat Filmora. Kok nanti, Pak? Nggak cukup waktunya ini ya. Jadi kita buat untuk pertemuan terakhir, ya, insya Allah. Pertemuan ke berikutnya. Ya. Kemudian kita akan UAS. Jadi di pertemuan-pertemuan terakhir ini kita sedikit membahas mengenai video copywriting. Ya, videonya jangan lupa hanya 60 detik atau kurang dari 60 detik ya. Kenapa 60 detik? Karena ini video real. Sekarang real walaupun boleh 90 detik ya atau lebih dari itu. Tapi real ini banyak dipasarkan ya. Penting pesan. Ini poinnya adalah di pesan. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, yaitu
membuat video copywriting. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu, insya Allah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.